Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ba'du. Bapak Ibu dosen sekalian yang saya hormati, utamanya dosen yang calon dosen pembimbing tugas akhir. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk mensosialisasikan beberapa kebijakan tentang eh, dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa. Kegiatan ini saya kira penting untuk disampaikan kepada seluruh dosen, khususnya terkait dengan tugas, kemudian kewajiban, sekaligus hak yang nantinya akan diperoleh oleh Bapak Ibu dosen pembimbing sekalian. Seluruh dosen yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, kita tetapkan sebagai pembimbing tugas akhir, minimal dia asisten pembimbing, supaya nanti Bapak Ibu sekalian yang masih menjadi asisten itu terpacu untuk mengurus Jafung dan lain-lain, sehingga nanti bisa sama-sama menjadi pembimbing utama semua. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Oke, baik. Dasar pengangkatan dosen atau pembimbing tugas akhir, kita mengacu kepada SK Rektor nomor NJT 06 dan seterusnya tentang pedoman akademik Universitas Nurul Jadid, yang di situ memuat tentang tata kelola, kemudian pengangkatan atau mekanisme pengangkatan dosen pembimbing tugas akhir, semua diatur di dalam pedoman akademik Universitas Nurul Jadid, yang diantaranya yang kaitannya dengan dosen pembimbing tugas akhir ini adalah yaitu pembimbing utama serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional akademik lektor bagi pemegang ijazah minimal S2 atau asisten ahli bagi pemegang ijazah S3 atau doktor. Jadi di luar kategori ini belum bisa memiliki kesempatan untuk menjadi pembimbing utama. Kemudian pembimbing pendamping. Pembimbing pendamping ini serendah-rendahnya memiliki pendidikan S2 dan memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Kemudian yang terakhir, kebijakan dari pedoman akademik itu, SK Rektor tersebut, bahwa penentuan pembimbing di luar persyaratan di atas dapat diusulkan kepada dekan oleh program studi. Kemarin beberapa bulan yang lalu kita sempat rapat dengan Kaprodi bahwa kita sepakat pembimbing utama ataupun pembimbing pendamping itu harus memiliki kompetensi di bidangnya. Jangan sampai seperti Pak Edi yang home base-nya adalah PAI, membimbing ilmu Al-Quran dan tafsir. Insya Allah bingung Pak Edi. Kemudian seperti saya yang home base-nya di ilmu Al-Quran dan tafsir, membimbing ekonomi sedikit. Oleh karena itu penataan-penataan ini akan banyak mengarah kepada yang ketiga, yaitu penentuan pembimbing di luar persyaratan di atas dapat diusulkan oleh Kaprodi kepada dekan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian gambaran Jafung kita pada tahun ini, yaitu yang memiliki lektor hanya 23%, lektor kepala 2,7%, hanya 2 orang. Itu pun satu, Pak Faridi tidak terlapor di PDDikti, nanti bisa diurus, SK-nya sudah ada namun belum terlapor. Kemudian yang non Jafung ada 23,3%. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini kemudian mengikuti pedoman akademik Universitas Nurul Jadid yang mensyaratkan 3 atau 2 kategori di atas, ini nanti akan terjadi apa ya, prodi tertentu atau mahasiswa yang memiliki kompetensi keilmuan dibimbing oleh dosen yang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut, sehingga hasil rapat yang kita laksanakan bersama dengan Kaprodi, maka ada kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Kaprodi kepada dekan untuk mengangkat pembimbing yang tidak memiliki, misalnya tidak memiliki lektor, ya, sementara dia S2 menjadi pendamping atau menjadi pembimbing utama. Jadi ini saya perlu jelaskan, khawatir nanti di Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, loh saya S2 kemudian
Jafung saya masih asisten ahli, kenapa kemudian menjadi pembimbing utama? Atau teman saya belum punya Jafung sama sekali kok bisa menjadi pembimbing pendamping. Nah, ini dikarenakan tadi itu. Jadi kebijakan-kebijakan itu diusulkan supaya nanti mahasiswa dibimbing oleh dosen yang tepat yang memiliki kompetensi di bidang ini. Baik, saya lanjut. Uh, Bentuk tugas akhir, bagaimana kebijakan Dekan tahun 2018 bahwa ada tiga bentuk tugas akhir di Fakultas Agama Islam, yaitu artikel atau artikel jurnal, kemudian buku ajar, dan yang ketiga adalah skripsi. Nah, artikel jurnal sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada beberapa ketentuan. Paling rendah memiliki peringkat Sinta 4 atau DOAJ, ditulis secara individu dan dibimbing oleh seorang pembimbing. Kemudian yang buku ajar ini bentuknya adalah buku yang nanti akan menjadi pegangan mata kuliah pada prodi tertentu. Nah, pengusulan buku ajar ini harus mendapatkan rekomendasi dari program studi. Khawatir Bapak Ibu sekalian menulis buku ajar tertentu atau menulis tugas akhir mahasiswa atau membimbing tugas akhir mahasiswa, sementara buku ajarnya itu tidak ada mata kuliahnya. Nanti buku ajar ini tidak bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa atau tidak bisa berguna pada mahasiswa Fakultas Agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah ada skripsi. Tugas akhir ini berupa laporan penelitian ilmiah yang dibimbing oleh dua pembimbing. Namun sama dengan ya bentuk tugas akhir yang kedua. Kalau bentuk tugas akhir buku itu apa namanya harus mendapatkan rekomendasi dari prodi terkait dengan buku apa yang akan ditulis. Kemudian yang skripsi ini harus mengikuti atau harus menyesuaikan dengan roadmap penelitian prodi dan mendapatkan persetujuan dari prodi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingat tahun berapa Pak Edi? LP3M itu minta roadmap penelitian prodi. Tahun 2022 LP3M itu minta roadmap penelitian prodi, sehingga prodi itu sudah memiliki penelitian 5 tahun ke depan. Kalau saya dulu waktu mengelola program studi ilmu Al-Quran tafsir, itu ada tahapan-tahapannya. Tahun ini kita akan mengkaji misalnya naskah tafsir, misalnya karena saya di IAT. Kemudian tahun berikutnya kita akan menghilirisasikan atau mempromosikan naskah tafsir itu di kawasan Tapal Kuda misalnya. Kemudian di tahun berikutnya tingkat nasional dan seterusnya dan seterusnya. Itu program studi sudah memiliki roadmap itu, sehingga tugas akhir yang ditulis oleh mahasiswa dan dibimbing oleh Bapak Ibu sekalian sesuai dengan roadmap atau dengan arah dan tujuan program studi. Sebab ini tidak jarang dari pesantren itu memiliki tujuan-tujuan khusus seperti kemarin tahun 2022 itu pesantren butuh data tentang penelitian BUMPES ya atau badan usaha milik pesantren, itu kira-kira perkembangannya seperti apa, sehat atau tidak, sehingga memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah. Nah, ini kan penting seperti itu. Jadi mahasiswa mengusulkan judul kepada Kaprodi, kemudian kalaupun ada perubahan nanti harus mendapatkan rekomendasi dari Kaprodi, sehingga tugas akhir jurnal, buku, skripsi itu sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya oleh Prodi. Berikutnya, tugas dan kewajiban. Meskipun di forum ini sudah ada banyak dosen yang sudah belasan tahun membimbing mahasiswa, tapi saya penting ini untuk disampaikan pada seluruh dosen, karena di sini kan berbaur, ada yang baru, ada yang sudah sepuh seperti Pak Mustafa ya. Kemudian juga ada yang masih baru dan belum pernah sama sekali membimbing, kita libatkan dalam pembimbingan pada tahun ini. Nah, tugasnya Bapak Ibu sekalian adalah pertama membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam mencari permasalahan yang didasarkan atau yang dijadikan dasar sebagai pembuatan tugas akhir. Ini sebagaimana definisi tugas akhir pada umumnya. Kemudian yang kedua, membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir. Kemudian kalau dalam bentuk jurnal,
Jadi ada dosen yang nanti diminta persetujuan, apakah nanti bersetuju untuk membimbing jurnal atau tidak, itu nanti apakah dia setuju membimbing jurnal. Kalau setuju, maka dia memiliki kewajiban untuk mensubmit artikel mahasiswa atau membantu submit artikel mahasiswa ke OJS dan bertanggung jawab atas terpublisnya jurnal yang disubmit. Ini kata-kata bertanggung jawab ini uh, ini bersayap, sebab beberapa kali di lapangan ada beberapa dosen yang apa namanya membimbing mahasiswa, kemudian setelah bimbingan selesai itu dipasrahkan kepada mahasiswa dan dia menganggap bahwa dirinya sudah selesai membimbing. Nah, ini keliru, sebab mahasiswa belum memiliki kemampuan yang utuh tentang bagaimana cara mensubmit, kemudian bagaimana cara memperbaiki dan mempercantik jurnal itu sehingga bisa terpublis di jurnal terakreditasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini penting. Ini bertahun-tahun kita mendapatkan aduan dari beberapa mahasiswa bahwa dosen tidak membantu dalam proses submit, tidak membimbing dan seterusnya. Nah, dengan nanti dimintai kesepakatan bahwa dia sepakat dan dia menyetujui untuk membimbing jurnal, maka nanti kewajibannya adalah di tiga itu, di nomor tiga ini maksudnya. Oke, baik. Yang keempat, berkoordinasi dengan program studi dan lab-based education tentang penentuan judul bahasan buku ajar. Ini sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa syarat nomor 4 ini khusus buku ajar. Jadi buku ajar itu Bapak Ibu sekalian, mahasiswa mengajukan judul kepada Kaprodi, lalu dosen pembimbing ini kemudian berkoordinasi dengan Kaprodi, kemudian ya judul itu boleh jadi berasal dari mahasiswa atau berasal dari pembimbing untuk yang buku ya. Tetapi itu harus mendapatkan rekomendasi dari Kaprodi. Sebab di program IAT itu dulu ada yang menulis Suaranya tentang putus-putus. putus ya. Oke, sebab di syarat nomor 4 ini ada beberapa mahasiswa dulu, ada beberapa dosen dulu yang membimbing buku, kemudian di tengah perjalanan mata kuliah itu udah tidak dipasarkan lagi, itu seterusnya. Sehingga yang dia lakukan, yang dikerjakan untuk membimbing tugas akhir berupa buku ini sia-sia karena memang tidak dipakai oleh program studi. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian untuk berkoordinasi dengan program studi ya, dengan Kaprodi. Kemudian yang nomor 5, berkoordinasi dengan pembimbing ya, dengan berkoordinasi dengan pembimbing pendamping dalam proses pembimbingan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, ini khusus skripsi. Kalau buku itu hanya satu pembimbing, kemudian jurnal juga satu pembimbing. Tapi kalau skripsi ini ada dua, yaitu pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Nah, ini harus sinkron antara pembimbing pendamping dan pembimbing utama. Jangan sampai kemudian pembimbing pendamping sudah meng-ACC, sementara pembimbing utama masih belum ACC. Ini kan kelihatan bahwa apa namanya antara satu pembimbing dengan pembimbing yang lainnya tidak sinkron. Yang keenam, proaktif menghubungi mahasiswa bimbingan dan melaporkan kepada Kaprodi bila terjadi masalah dalam proses bimbingan. Nah, biasanya ini kejadiannya di lapangan itu bahwa dosen pembimbing tugas akhir itu menunggu datangnya mahasiswa. Proses penantian ini kemudian mengakibatkan dia lupa, ya. Dia lupa kalau memiliki bimbingan tertentu, kemudian mahasiswanya juga lupa mau kampus dan seterusnya. Kondisi ini kalau dibiarkan, mahasiswa pada semester atas ketika dipaksa oleh orang tuanya datang ke kampus, kemudian ingin membuat skripsi dadakan. Nah, supaya terhindar dari proses-proses yang super cepat seperti itu, fast track seperti itu ya, untuk yang proses skripsi, jurnal, dan buku ini, di mana para pembimbing sekalian proaktif menghubungi mahasiswa. Kalau perlu membuat grup khusus untuk bimbingan dan selalu hubungi di mana bimbingannya. Bapak Ibu sekalian, hak. Nah, tentu kalau ada tugas dan kewajiban maka ada hak. Haknya tentu yang pertama adalah mendapatkan honorarium sebagai dosen pembimbing, itu pasti.
Kemudian yang kedua, SK pembimbing dapat dijadikan sebagai laporan aktivitas Tridharma perguruan tinggi. Kalau Sherdos dia bisa dilampirkan dalam BKD-nya. Kalau belum Sherdos, ya Sherdos ataupun tidak Sherdos tetap harus mengsubmit atau melampirkan dalam akun sister supaya nanti proses Tridharma setiap semester Bapak Ibu sekalian itu terikot ya. Sehingga ketika dadakan ada pendaftaran Sherdos bagi yang belum, itu udah bisa langsung daftar dan sudah apa namanya available. Ketiga, hak yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian adalah luaran berupa jurnal ilmiah. Nah, bagaimana yang ketentuan-ketentuan yang dulu bahwa proses bimbingan, jadi Bapak Ibu ketika menjadi pembimbing tugas akhir, itu Bapak Ibu sekalian itu berhak untuk menaruh namanya dalam naskah artikel ilmiah itu. Nah, apakah nanti di penulis pertama atau penulis kedua itu diatur tersendiri dalam SK Rektor tentang penetapan tugas akhir mahasiswa. Hak kepengarangan, ada hak kepengarangan di situ. Silakan Bapak Ibu sekalian lihat. Nanti bisa dibagikan ke grup dosen FHI oleh Pak Munir. Kemudian dibaca itu aturan-aturan dari MP3M termasuk aturan yang nomor 4 dan nomor 5 yaitu tentang insentif publikasi ilmiah. Nah, hak kepengarangan ini biasanya kalau di S1 itu masih membutuhkan penulis utamanya itu adalah dosen. Kalau di program pasca sarjana penulis utamanya sudah banyak beralih kepada mahasiswa. Tapi kalau S1 hak kepengarangan itu lebih baik dosen. Tetapi perlu diingat bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan antara dosen dan mahasiswa itu betul-betul dibimbing dan betul-betul diperbaiki sehingga mahasiswa itu mengakui bahwa kontribusi dosen pembimbing ini sangat besar dalam kondisi ini. Jadi dia mau naruh di penulis pertama itu mahasiswa tidak keberatan, gitu ya. Kemudian insentif, ini insentifnya sudah ada sendiri diatur ya Pak Edi ya. Diatur kalau Sinta 2 berapa, Sinta 3 berapa, Sinta 4 berapa, kemudian Sinta 5 berapa, dan kalau Scopus berapa. Itu sudah diatur sendiri dalam kebijakan SK Rektor nomor 306, 389, dan seterusnya. Tentang insentif publikasi karya ilmiah. Kemudian yang kelima, berkoordinasi dengan pembimbing pendamping dalam proses pembimbingan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, ini sama dengan yang terakhir tadi, bahwa ini Bapak Ibu sekalian yang akan Bapak Ibu sekalian dapatkan ketika sudah menyelesaikan bimbingan tugas akhir. Nah, saya kira yang nomor 2 ini penting ya. Nomor 2 dan nomor 3 ini penting karena ini untuk mendukung proses Tridharma perguruan tinggi berjalan di Bapak Ibu sekalian. Nah, alur penyelesaian tugas akhir ini perlu ya saya sampaikan bahwa di lapangan memang terjadi dinamika yang cukup rumit. Ada dosen yang membimbing kemudian tidak sanggup meneruskan bimbingannya, dilimpahkan kepada orang lain. Ada juga mahasiswa yang dibimbing oleh satu dosen, kemudian mahasiswanya berhenti dan seterusnya. Nah, ini perlu saya jelaskan. Ini mulai ini artinya mahasiswa menentukan topik dan jenis TA. Menentukan topik ini bisa dilaksanakan di semester 5. Semester 5 sudah bisa menentukan topik dan jenis TA. Nah, manfaat dari dosen wali itu di sini. Ketika dia itu ada satu mahasiswa ingin mengajukan judul atau topik pembahasan, itu bisa sharing dengan dosen wali. Sebab dosen wali yang sudah di SK oleh Fakultas Agama Islam di tahun 2023 ini sudah sesuai dengan program studinya, sehingga mahasiswa di program studi tertentu itu sudah bimbingan kepada atau sharing tentang pencarian topik permasalahan yang akan dibahas atau dijadikan sebagai tugas akhir itu sudah kepada dosen wali masing-masing. Nah, diajukannya kepada Kaprodi. Kenapa kepada Kaprodi? Karena Kaprodi memiliki database tentang seluruh tema atau seluruh judul yang pernah ditulis oleh cutting ya atau kakak tingkat sebelumnya atau mahasiswa yang lulus pada periode sebelumnya. Nah, Kaprodi ini terkesan memang agak manual, tetapi ini perlu dilakukan untuk menghindari plagiasi ya di lingkungan Fakultas Agama Islam. Sebenarnya kita sudah membuat rancangan atau platform berupa
aplikasi tugas akhir, namun ini sedang proses, masih berjalan, belum belum selesai, belum finish ya. Bentuknya sudah ada, rancangannya sudah ada, hanya saja masih butuh finishing dan apa namanya penyesuaian dengan aturan-aturan yang berlaku di lapangan. Nah, kalau diajukan kepada Kaprodi ini disetujui, maka lanjut penentuan pembimbing. Kalau misalnya diajukan kepada Kaprodi, ternyata judul yang diajukan kepada Kaprodi sama dengan judul sebelumnya, maka itu ditolak ya atau tidak di ACC atau tidak disetujui, sehingga kembali lagi kepada Kaprodi dan berdiskusi lagi dengan Kaprodi. Nah, kita lanjut disetujui maka penentuan pembimbing. Penentuan pembimbing ini ada dua. Boleh mahasiswa request atau meminta kepada dosen atau maksud saya kepada Kaprodi. Kemudian ada Kaprodi tertentu yang menentukan pembimbing tugas akhir mahasiswa. Misalnya, karena ini membahas tentang apa strategi pembelajaran ya, ini cocok kayaknya Pak Edi, udah kasih Pak Edi dan seterusnya. Ya kalau misalnya HK ini tentang halal ini, tentang halal center ini kasih Pak Mustafa misalnya begitu ya, yang sebagai direktur utama halal center di Unja gitu. Nah, penentuan pembimbing tadi saya jelaskan bahwa ada dua ya, boleh dari mahasiswa atau boleh dari Kaprodi. Kemudian setelah ditentukan pembimbing maka mahasiswa menyusun proposal, langsung bimbingan kepada pembimbing tugas akhir. Nah, penyusunan selesai, maka kalau misalnya dosen pembimbing tugas akhir menyetujui proposal yang disusun oleh mahasiswa itu, maka lanjut mendapatkan berita acara pembimbingan. Ya. Kalau misalnya tidak disetujui, ada yang kurang, ada yang perlu data yang perlu dimasukkan dan seterusnya, maka dia kembali lagi ke tahap pertama yaitu menyusun proposal. Oke, berita acara ini dijadikan sebagai syarat untuk daftar ujian proposal. Itu ya. Proposal kemudian diajukan kepada BAK masing-masing ke fakultas untuk verifikasi pendaftaran. Apakah proposal yang sudah disetujui oleh pembimbing itu layak dan memenuhi kriteria yang sudah berlaku baku? Kalau memang iya, maka kemudian ujian proposal. Oke, proses ujian lulus tidak lulus. Kalau tidak lulus, maka dia kembali lagi ujian. Kalau lulus, dia harus merevisi catatan-catatan dari penguji dan menyesuaikan masukan-masukan dari penguji proposal. Oke, ini ada yang keliru sebenarnya, ada dua sebenarnya. Ini proposal lulus, maka dia langsung bimbingan kepada mahasiswa, kepada dosen pembimbing, bab 1, bab 2, bab 3 sampai akhir. Oke, gitu ya. Kemudian setelah itu baru kemudian ujian skripsi. Kalau lulus dia revisi, tambahan pada tahun ini adalah ada resum. Resum skripsi nanti template-nya kita buat, kita sebar ke grup dosen dan grup mahasiswa untuk menyesuaikan template yang sudah kita tentukan. Ini kita berencana Fakultas Agama Islam ingin membentuk apa ya, resum itu nanti bisa dipublikasikan hanya sebatas database yang kita miliki, kita seperti OJS lah ya, seperti OJS, cuma ini tidak apa namanya, tidak halo. Nah, cuma ini kita buat sederhana mungkin, seperti kampus-kampus di luar itu yang sudah menerapkan bahwa tugas akhir mahasiswa harus ada luarannya, kemudian luaran itu terduplikasi dalam OJS tertentu yang dimiliki oleh fakultas. Nah, kemudian setelah itu setor ke bagian akademik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya itu sama antara mahasiswa menulis jurnal dengan skripsi. Kalau menulis jurnal, maka dia sama saja dia membuat luarannya terlebih dahulu, ya. Kemudian dia harus membuat laporan penelitian sederhana, karena memang yang menjadi prioritas adalah jurnalnya. Kalau yang menulis skripsi, yang menjadi prioritas dari skripsinya, tetapi dia tetap menyusun resum nanti yang akan diberikan kepada bagian akademik untuk dipublikasikan. Oke, kemudian berikutnya perlu penegasan di sini bahwa topik TA mengikuti roadmap penelitian program studi. Nah, ini saya jelaskan di awal tadi bahwa masing-masing kaprodi itu sudah menyusun roadmap dan itu harus diikuti oleh seluruh Bapak Ibu pembimbing sekalian. Nah, dengan roadmap itu maka
nanti ketika ini kepentingannya jangka panjang ya, ketika akreditasi di salah satu prodi misalnya, itu nanti akan ditanya pasti, ini Pak, skripsinya di tahun ini membahas tentang apa? Skripsi di tahun ini membahas tentang tema apa? Nah, dengan adanya roadmap maka nanti kita akan seragam. Misalnya prodi KPI misalnya. Prodi KPI sekarang membahas tentang uh, dakwah di media sosial atau membahas tentang apa ya, uh, ustadz yang artis lah yang menyebarkan agama di media sosial. Itu dianalisis misalnya teori komunikasi menggunakan apa, kemudian dalam bentuk apa di tahun ini. Maka kalau misalnya ada 10 atau ada 50 mahasiswa di program studi KPI, maka tes apa namanya skripsinya membahas tentang itu semua, seragam. Tidak kemudian kalau misalnya tidak menggunakan roadmap ini, antar satu tugas akhir mahasiswa dengan tugas akhir mahasiswa yang lain itu berbeda. Saya ini bahas tentang dakwah di media sosial, ini bahas tentang apa misalnya ya, dakwah kiai di beberapa daerah, ini bahas tentang testing, ini bahas, nah, itu macam-macam nanti kalau tidak ada roadmap. Kalau ada roadmapnya maka kita tuh bisa menentukan, bisa merencanakan sejak awal kira-kira prodi ini eh, dari 5 tahun ke depan akan membahas apa. Kemudian dari roadmap ini ya tentu mendukung terhadap visi misi program studi. Oke, baik. Ini batasan atau kuota mahasiswa bimbingan. Masing-masing dosen memiliki kuota yang berbeda-beda. Kalau menjabat eselon 1 seperti kepala lembaga, para dekan, kemudian ada Pak Cus di sini ya, kepala lembaga, itu antara 5 dan 7 mahasiswa bimbingan. Saya juga berlaku aturan ini, jadi saya membimbing tugas akhir pada tahun ini, pada tahun akademik ini adalah mendapatkan 5 bimbingan saja. Supaya nanti seperti Pak Cus itu apa namanya konsentrasinya bukan kepada bimbingan tetapi kepada tugas-tugas LPIP-nya gitu. Kalau Kaprodi Selon 2, Kaprodi Pak Edi Selon berapa Pak Edi? 2 ya? Oh 3. Selon 2 itu mendapatkan antara 7 dan 10 mahasiswa bimbingan. Jadi boleh 7, boleh 8, boleh 9, boleh 10. 11 nggak boleh. Supaya nanti memiliki prioritas kepada apa namanya pekerjaan yang sudah direncanakan semua. Nah, eselon 3 seperti Pak Edi dan teman-teman yang lain dan dosen tetap yang hadir pada kesempatan ini itu mendapatkan jatah antara 10 sampai 15 mahasiswa bimbingan. Gitu. Nah, ini dosen tetap ini kalau misalnya ada benturan, misalnya sama di eselon 3 mendapatkan 15, masih lebih ada 6 mahasiswa lagi, maka kita masukkan kepada dosen tetap yang tidak menjabat supaya nanti dosen tetap lebih rajin lagi ke kampus untuk menemui mahasiswa dan bimbingan, memberikan bimbingan kepada mahasiswa. Begitu. Nah, waktu penyelesaian tugas akhir ini diatur dalam pedoman pedoman akademik tahun 2022 bahwa tugas akhir diselesaikan paling lama 1 semester atau 6 bulan. Ya, pengajuan tugas akhir dapat dipersiapkan sejak semester 5. Jadi 6 bulan misalnya lewat atau melebihi batas yang sudah ditentukan, maka pembimbing bisa melaporkan kepada BAK masing-masing atau ke prodi masing-masing untuk dibuatkan SK baru. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hal yang berkaitan dengan proses bimbingan yang perlu dipahami bersama dan perlu diikuti bersama bahwa pembimbingan dimulai secara efektif sejak dosen yang bersangkutan memperoleh SK pembimbing TA yang ditandatangani oleh dekan. Kemudian kedua, ini sebagaimana biasa ya, kita selalu mendapat SK dari fakultas, kemudian setelah itu baru ditentukan proses bimbingannya kepada mahasiswa. Nomor 2, pembimbingan dilakukan secara terjadwal, minimal 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali atau lebih dari 2 kali, yang penting mencukup atau mencapai 13 kali bimbingan. 13 kali bimbingan, misalnya begini, 2 kali atau minggu depannya 4 kali, minggu depannya lagi 2 kali dan seterusnya.
dijadwal secara rutin bersama dengan mahasiswa. Yang penting Bapak Ibu sekalian, dosen pembimbing sudah membuat kontrak-kontrak kesepakatan dengan mahasiswa, apakah nanti akan membimbing di hari Kamis saja atau di hari Minggu dan seterusnya, itu koordinasinya sudah langsung dengan mahasiswa, bukan dengan kaprodi lagi. Itu udah masuk pada tataran teknis di lapangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita sampaikan, sekurang-kurangnya proses bimbingan dilaksanakan minimal 13 kali. Jadi Bapak Ibu misalnya memiliki ilmu yang memudahkan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa tidak perlu bimbingan sampai 13 kali. Misalnya 8 kali selesai dan itu sudah terbit di Sinta 3, maka tetap laporannya ditulis 13 kali bimbingan. Jadi tanda tangannya itu di berita acara bimbingan itu ditulis 13 kali. Walaupun pada proses bimbingannya itu hanya 8 kali dan sudah terbit, tapi di catatannya 13 kali. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita butuhkan rekap data laporan pembimbingan itu untuk menunjang pada akreditasi prodi. Sebab proses bimbingan yang dilakukan kurang dari 13 kali itu nilainya nggak bisa 4. Kalau 13 kali ke atas, 13 kali sampai 16 kali, itu proses bimbingan dilakukan oleh dosen yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa itu nilainya 4. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian juga mendorong atau membantu para keprodi untuk membuat laporan-laporan yang dibutuhkan dalam bidang itu. Salah satunya adalah berita acara bimbingan yang diisi oleh pembimbing sebanyak minimal 13 kali. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap proses bimbingan, setiap semester itu kita akan evaluasi selama atau setiap 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan kita evaluasi apakah kemudian untuk melihat progres yang dilakukan oleh mahasiswa kepada dosen, apakah kemudian dosennya yang sulit ditemui atau mahasiswanya yang tidak menghubungi dosen. Nah, kita nanti akan evaluasi selama atau setiap 3 bulan sekali. Kemudian proses pembimbingan dianggap berakhir bila tugas akhir mahasiswa telah selesai diujikan dan dinyatakan lulus. Selesai. Proses pembimbingan selesai ketika sudah ujian dan dinyatakan lulus. Dan poin terakhir, ini penting untuk disampaikan bahwa proses pembimbingan harus dilaksanakan di lingkungan UNUJA. Di praktek-praktek bimbingan di kontrakan, di rumah apalagi ya, di warung kopi, di tempat lain itu tidak dibenarkan kecuali dalam kondisi darurat dan harus mendapatkan izin dari Kapolri. Gitu. Misalnya Pak Edi, ini di hadapan saya Pak Edi soalnya. Misalnya Pak Edi berhalangan, sakit dan seterusnya, mudah-mudahan sehat. Kemudian dia butuh tanda tangan pengesahan, maka mahasiswa boleh datang ke Pak Edi di rumahnya, Gending misalnya. Tetapi Pak Edi harus melaporkan dulu, ada mahasiswa saya kepada Kaprodi, ada mahasiswa saya yang akan datang ke saya untuk minta kursi. Kalau misalnya diizinkan, alasannya disampaikan. Saya sakit dan seterusnya. Supaya nanti proses bimbingan ini terpantau atau dilakukan secara tertib. Ini juga sekaligus menghindari praktek-praktek yang menyimpang dari pembimbingannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi ada tahun kemarin itu sudah, tahun kemarin Pak Munir sudah menyebarkan angket kesediaan tentang apakah dia bersedia untuk menguji atau menjadi pembimbing skripsi, membimbing jurnal, dan membimbing buku. Itu sudah Pak Munir sampaikan ke grup dosen FHI dan beberapa dosen sudah menulis di form tersebut. Maka kita penentuan tugas akhirnya yang ditulis pada semester ini sesuai dengan yang Bapak Ibu tulis dalam form itu. Jadi misalnya hanya ingin membimbing skripsi, maka kita tidak akan berikan bimbingan jurnal. Sebaliknya, saya ingin membimbing jurnal dan buku saja, maka dia tidak akan diberikan bimbingan skripsi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, karena di sini saya sampaikan tadi bahwa di sini ini adalah variannya cukup banyak. Ada yang sudah lama, ada yang sudah berpengalaman di bidang publikasi dan membimbing tugas akhir mahasiswa itu. Ada yang masih baru. Tiba-tiba dia menjadi pembimbing jurnal. Tiba-tiba dia menjadi
pembimbing buku karena dia memang milih gitu ya. Karena milih. Maka kita nanti akan melaksanakan kegiatan pendampingan publikasi untuk dosen ya. Kemudian proses penerbitan dan lain-lain, Bapak Ibu sekalian kalau mendapatkan kesulitan di tengah jalan terkait proses publikasi, proses pemilihan jurnal tertentu yang akan dijadikan sebagai luaran, bisa berkonsultasi kepada 4 orang ini. Ini ada Pak Basit di bidang keislaman, ada Pak Ismail Marzuki di bidang hukum Islam, kemudian ada Pak Fatur Rosi, ini fotonya memang sengaja makan ya, jadi sudah menikmati hasil yang sudah dari jerih payahnya dari kemarin, sehingga dia menampilkan foto-foto makan. Ini ada Pak Saifuddin di bidang ekonomi syariah. Begitu. Ini Bapak Ibu sekalian bisa berkonsultasi kepada ini terkait juga kalau misalnya ada hal-hal yang yang urgen, kesulitan dalam mensubmit dan seterusnya bisa konsultasi kepada 4 orang ini. Baik, saya kira itu materi yang perlu saya sampaikan. Kemudian saya minta Pak Munir untuk nge-share. Bisa Pak Munir? Oke, sebentar saya jadikan dulu, co-host dulu. Namanya Fatul Munir ya. Oke, silakan Pak Munir tampilkan beberapa data yang sudah dipilih oleh para dosen terkait dengan penentuan jenis tugas akhir. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian keberatan, misalnya Pak Hamzah mendapatkan bimbingan jurnal 5 dan Pak Hamzah menganggap bahwa tidak mampu untuk membimbing 5 dan menjamin bahwa 5 jurnal ini bisa terbit. Itu nanti bisa Pak Hamzah sampaikan di forum ini. Saya tidak sanggup Pak, saya dikurangi, dipindah aja ke skripsi dan seterusnya. Atau nanti bisa dilaporkan di forum ini, nanti kebijakannya biar diatur lebih lanjut oleh KTU dan Prodi. Baik, saya persilakan pada Pak Munir. Sekalian sambil nunggu data yang akan ditampilkan oleh bagian KTU Fakultas Agama Islam, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, saya persilahkan terlebih dahulu, sambil lalu Pak Munir menyiapkan data yang akan ditampilkan. Pak, nanya Pak Wahid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati dekan yang muda, yang ganteng dan energik ini. Pertama saya terkait dengan aturan tadi, ada minimal pertemuan antara masa yang dibimbing itu 13. Problemnya yang terjadi itu yang sering ketika ujian proposal, ada mahasiswa yang tidak pernah menghadap sama sekali, moro-moro ikut ujian proposal. Dan ada juga mahasiswa yang hanya 2 kali kemudian minta pengesahan, dan itu juga diadisi oleh Kaprodi. Nah, ini barangkali perlu ditegaskan. Minimal bagaimana mengatur itu, barangkali ada aturan jelas. Jadi mahasiswa apapun nanti harus menghadap paling tidak jangan 13 atau 8 lah, dipenuhi. Kalau kemudian nanti 13 itu mungkin sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, dicatat saja nggak masalah. Tapi problemnya memang nggak nyampe 3 kali, ada kali moro-moro kemudian pembimbing yang kemudian dimunculkan. Waduh, ini kan kita ini kan tidak enak gitu. Ketika ini juga ikut menguji. Itu yang pertama Pak Wahid, terkait dengan proses pembimbingan mahasiswa. Yang kedua, terkait dengan kok lupa tadi apa ya tadi ya, itu barangkali Pak Wahid lupa tidak catat lupa ngasih apal itu mungkin dulu Pak Wahid. Terima kasih. Assalamualaikum.
Halo? Oke, terima kasih Pak Mustafa. Saya jawab dulu ya supaya nggak lupa. Maka tadi saya sampaikan Pak, Pak Mus bahwa kedua belah pihak antara dosen dan mahasiswa, antara pembimbing dan mahasiswa sama-sama proaktif. Mahasiswa yang jarang datang itu diminta keterangan atau diingatkan untuk melakukan proses bimbingan. Kebetulan nanti jam 12.30 saya ada ada sosialisasi tugas akhir bersama mahasiswa. Nanti saya sampaikan bahwa masukan-masukan yang disampaikan oleh Pak Mus itu minimal mahasiswa harus menghadap berapa kali, dan itu menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi. Jadi eh, baik itu selesai misalnya bimbingannya di 6, harus terlapor 8 kali tatap muka bimbingan kepada dosen. Baik, makasih Pak Mus atas masukannya. enggak, maksud saya begini Pak, masukannya itu ketika mahasiswa itu tidak memenuhi kesepakatan misal 8 kalau memang disepakati oleh pembimbing, Kaprodi itu tidak boleh meng-ACC untuk ikutkan ujian proposal, itu maksudnya begitu. Oke, oke Pak Mus. Gitu. Baik, tadi saya sampaikan bahwa di awal itu jumlah bilangan ini bukan menjadi persoalan utama. Jadi harus bimbingan 8, enggak. Misalnya dia menghadap 6 kali, tetapi kemudian sudah terbit, kalau yang jurnal ya, atau 6 kali, tetapi sudah skripsinya sudah memenuhi syarat dan sudah sesuai dengan standar, maka pembimbing sudah boleh meng-ACC. Nah, tetapi nanti yang akan disampaikan kepada mahasiswa, dia memiliki syarat wajib 8 usulannya Pak Mus ya. 8 nanti kita akan bicarakan lagi. 8 pertemuan, kewajiban dosen pembimbing mencatat atau memberikan BAP itu, berita acara itu 13 ya, Pak Mus ya, jangan lupa itu 13. Oke, baik Pak Mus, terima kasih. Silakan, ada Pak Idil ini. Pak Munir, stop screen dulu Pak Munir. Sebentar lagi Pak Munir. Silakan Pak Idil. Oke, baik, terima kasih. Eh, yang pertama sebenarnya sudah terjawab ya, bahwasanya apakah hal ini juga akan tersampaikan dari pihak fakultas kepada mahasiswa, apakah memang ini menjadi tugas dosen kepada mahasiswa yang menyampaikan. Ternyata sudah ada sosialisasi nanti siang. Untuk yang selanjutnya itu saya mau tanya, ini sebenarnya teknis ya, tapi biar tidak terjadi miskomunikasi, saya perlu mempertegas bahwasanya jika ada mahasiswa yang mengajukan judul yang sudah di-ACC oleh Kaprodi, mohon maaf kalau seandainya ini sudah tadi dijelaskan karena tidak mengikuti secara penuh. Kemudian pada saat sampai di pembimbing, judul ini masih tidak sinkron lah dengan ekonomi syariah, sehingga di kami ya ekonomi syariah, sehingga dari pihak dosen pembimbing mengubah judulnya. Itu apakah harus ada persetujuan dari Kaprodi terlebih dahulu atau bagaimana? Mungkin itu Pak. Oke, Terima kasih Pak. terima kasih Pak Idil. Tadi sebenarnya sudah disinggung bahwa apapun bentuk perubahan judul dalam tugas akhir itu tetap harus terkoordinasi dengan Kaprodi. Ini tujuannya untuk menyesuaikan antara tema dengan roadmap penelitian yang dimiliki oleh program studi. Khawatir saja. Khawatir tema sudah ditentukan, sudah disepakati dan sudah di-ACC oleh Kaprodi, sudah sesuai juga dengan roadmap. Kemudian begitu sampai di pembimbing misalnya ingin mengubah dan menyesuaikan dengan kompetensinya, karena dosen juga kemarin diminta roadmap penelitian gitu ya. Kalau Pak Idil misalnya memiliki roadmap penelitiannya di bidang ekonomi kepesantrenan gitu, maka setiap tahun harus membahas atau setiap semester harus membahas tentang ekonomi kepesantrenan. Jadi kan ekonomi kepesantrenan apa, A, B, C dan seterusnya. Nah, itu roadmap yang dimiliki oleh dosen, tapi Kaprodi sendiri memiliki. Nah, itu nanti bisa disesuaikan antara penelitian yang diinginkan oleh dosen pembimbing dengan roadmap program studi, supaya nanti ini mendukung gitu ya, mendukung terhadap penyeragaman, penyesuaian dengan
beberapa tahapan penelitian yang sudah direncanakan oleh program studi. Itu Pak Idil. Jadi intinya tetap terkoordinasi Pak Idil. Iya, Pak. Oke. Monggo silakan kalau misalnya ada yang lain. Pak Fawaid, izin bertanya. Ya, Bu Wida, silakan. Oke. Kalau misalnya Pak, apa namanya, mahasiswa itu kan berkonsultasi terlebih dahulu sama prodi terkait dengan judulnya. Kemudian nanti apabila disetujui, otomatis mahasiswa tersebut akan ke pembimbing. Nah, kira-kira apakah ada formulir persetujuan, Pak, bukti persetujuan bahwa judul tersebut sudah disetujui oleh Kaprodi, begitu untuk diajukan ke pembimbing. Takutnya kan ada biasanya mahasiswa yang mokong ini sudah dikonsultasikan itu kepada Kaprodi, ternyata tidak dikonsultasikan, gitu Pak. Oke, Bu, terima kasih. Hanya seperti itu Pak pertanyaannya, nggih. Oke, terima kasih. Sudah kami siapkan, Bu. Sudah kami siapkan form pengajuan judul, kemudian form bimbingan, sekaligus form perubahan judul yang diusulkan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang diketahui oleh Kaprodi. Sudah kita siapkan itu berkas-berkasnya. Tinggal nanti di kemudian hari dosen pembimbing ini tetap harus berkoordinasi ya dengan Kaprodi. Utamanya ketika Bapak Ibu sekalian ini mendapatkan bimbingan buku, ya, mendapatkan bimbingan buku. Oke, saya kira itu. Oke Pak, terima kasih. Termasuk misalnya Bu, di tengah jalan misalnya ada beberapa mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan jurnal, gitu ya, yang tidak bisa menyelesaikan tugas akhirnya yang berupa jurnal, atau pernah mensubmit tetapi tidak terbit, ya, atau pernah mensubmit ditolak oleh pengelola jurnal. Itu perubahan menjadi skripsi dari bentuk awal jurnal ke skripsi itu harus terkoordinasi juga dengan Kaprodi dan KTU ya. Cukup sebenarnya dengan Kaprodi. Nanti kita buatkan form perubahan tugas akhir sekaligus dengan beberapa alasan yang rasional. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sambil lalu silakan Pak Munir share screen dan menjelaskan berapa kuota masing-masing dan sekaligus menjaring pendapat apakah Bapak Ibu sekalian sudah serak atau sesuai dengan bentuk tugas akhir yang akan dibimbing nanti atau keberatan. Silakan Pak Munir. Terima kasih. Halo Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diperhatikan bahwa Satu device-nya dimatikan Pak Munir. Yang HP kecilin suaranya atau dimatikan. Baik, silakan lanjut Pak Munir. Gimana Pak? Sudah jelas ini? Sudah Pak. Terkait dengan kuota pembimbingan yang telah disusun oleh para Kaprodi, bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan tadi,
oleh Pak Dekan bahwa ada share terkait dengan eselon 1, eselon 2, dan eselon 3. Jadi berdasarkan data yang telah disusun oleh para kaprodi sesuai dengan istikharahnya masing-masing, jadi menghasilkan bahwa nama-nama dosen yang diskripsi ada beberapa dosen yang tidak membimbing skripsi, yang blok warna hitam, yang tidak membimbing skripsi karena memang dari kaprodi mungkin atau mintaan dari dosen sendiri, atau memang karena sudah kuotanya sudah mencapai target, yaitu 5 sampai 7 untuk yang eselon 1. Kemudian yang jurnal juga begitu. Jurnal dan buku itu juga yang warna hitam itu tidak membimbing jurnal dan buku karena sesuai dengan permintaan berdasarkan permintaan dari kaprodi sendiri. Jadi ini draft yang telah disusun, telah kami rangkum dalam sebuah link draft, daftar nama-nama dosen yang membimbing tugas akhir skripsi dan membimbing tugas akhir jurnal dan buku, sehingga total kuota bimbingan bisa dilihat di kolom I, bisa dilihat dari kolom I. Kolom I sudah mencakup berapa jumlah bimbingan skripsi dan berapa jumlah bimbingan jurnal, termasuk tingkat keilmuannya. Bisa jadi nanti dosen itu dosen IAT agama atau Arab itu bimbing di ekonomi dan lain-lain, itu bisa nanti dipertanyakan. Nanti bisa, biar kaprodi nanti bisa melakukan editing mungkin karena sesuai dengan arahan Pak Dekan tadi, semua dosen itu harus membimbing sesuai dengan keilmuannya. Jadi tidak serta-merta membimbing bebas kemudian tidak sesuai ketika sudah jurnalnya dipakai untuk kepentingan hal-hal lain yang ada di Unmuja. Kita juga memasukkan dosen pasca untuk kita kasih bimbingan, yaitu Pak Akmal, Bu Raisa, Pak Jus, Pak Abdullah, Pak Hasan, Pak Jazir, Pak Badrul, dan Raifli. Ditambah lagi dengan dosen ekonomi, yaitu Pak Hamzah, yang dimasukkan oleh Pak Prodi Ekonomi. Mungkin sambil langsung dipantau, sudah share di Telegram dosen tetap, itu linknya, jadi bisa melihat kuotanya sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan oleh Kak Prodi. Mungkin itu dulu yang perlu saya tampilkan. Jadi berdasarkan kuota yang sudah ditetapkan oleh Kak Prodi, dan ini masih draft. Ya, artinya draft ini masih bisa berubah jika ternyata merasa terlalu banyak atau kurang dan lain-lain, atau minta di skripsi, minta di jurnal, karena kemarin ketika kami menyodorkan form kegiatan untuk mengisi kesediaan membimbing baik skripsi, jurnal, atau buku, kira-kira hasilnya menjadi ini sudah. Jadi ada yang kebagian, ada yang nggak kebagian karena memang faktor kuota juga. Contohnya jurnal ini, ada yang tidak membimbing jurnal, ada yang tidak membimbing skripsi. Itu draft yang sudah diperoleh. Kalau sumbernya ini ada di sini semua, jadi nanti kita bisa dilihat di Telegram
Telegram saya lengkap. Mungkin itu dulu Pak Dekan ya, karena ini hanya Oke. menyampaikan, menampilkan kuota Oke, saja. terima kasih Pak Munir. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa melihat di Google Form yang sudah disebar oleh Pak Munir di grup Telegram atau di kolom chat ya di Zoom ini sudah saya share tentang kuota atau bentuk tugas akhir yang sudah diisi oleh Bapak Ibu sekalian, dan kita tetapkan jumlahnya dan bentuk tugas akhir yang akan dibimbing. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa bagi dosen yang akan mengikuti dan menganggap perlu pendampingan publikasi artikel ilmiah, silakan daftar pada tautan berikut. Tautan yang sudah saya share di grup Zoom chat itu, silakan daftar di situ. Yang sudah berpengalaman dan menganggap dirinya sudah mampu, nggak apa-apa. Ini tidak ada kewajiban ya, kita hanya memfasilitasi kepada beberapa dosen yang baru pertama kali membimbing jurnal, gitu ya. Baru pertama kali membimbing jurnal, kita fasilitasi untuk mengikuti program pendampingan publikasi artikel. Itu silakan, nanti akan di-share juga di grup Telegram, Bapak Ibu sekalian. Pak Munir, barangkali kita membatasi waktu untuk perubahan bentuk tugas akhir atau jumlah bimbingan tugas akhir ini sampai kapan gitu ya? 2 hari atau 3 hari ke depan, baru setelah 3 hari ke depan itu kita langsung terbitkan SK pembimbingan tugas akhir. Saya kira gitu Pak Munir, supaya nanti kita tidak menunggu-nunggu perubahan bentuk tugas akhir dan kuota yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Gimana Pak Munir? 2 hari ya? Berarti kalau 2 hari, Sabtu terakhir perubahan-perubahan itu, jadi hari Minggunya sudah terbit SK. Izin Pak Dekan. Oke, silakan Kakak. Mau tanya ini. Kakak Bahrul. Dalam perjalanan pergulatan ilmiah di penulisan tugas akhir itu kan ada dinamika itu. Kita tidak bisa menentukan, saya tidak tahu misalnya seberapa jauh kualitas mahasiswa bimbingan saya saat ini yang belum ketahuan itu, tiba-tiba sudah ada sekian 4 misalnya kota tadi. Nah dari 4 orang ini kan kita nggak tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Gitu. Nah dalam dinamika yang berjalan itu kemudian saya misalnya mendapati ada 1 atau 2 orang yang potensial untuk dikembangkan, mengingat kemampuannya di atas rata-rata, misalnya menjadi publikasi jurnal atau buku ajar misalnya. Itu bisa enggak itu? Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Bahrul. Sebenarnya penentuan bentuk tugas akhir yang diploting pada Bapak Ibu sekalian itu adalah berdasarkan atas pilihan mahasiswa. Kita tidak memaksa mahasiswa A untuk menulis jurnal dan memaksa mahasiswa yang lain untuk menulis buku, tetapi setelah kita memberikan sosialisasi kepada mahasiswa dan memberikan gambaran keuntungan dan nilai lebih dari 2 tugas akhir yaitu jurnal dan buku itu, mahasiswa kemudian mendaftar atau menentukan sendiri bentuk tugas akhirnya kepada kami dan lalu kami rekap. Nah, terkait dengan mahasiswa pintar dan tidak pintar itu dinamika di lapangan itu berbeda-beda. Pengalaman saya dulu waktu di Kaprodi itu saya menentukan beberapa mahasiswa yang dalam tanda kutip yang pintar lah ya, yang pintar, yang proaktif dan seterusnya untuk menjadi bimbingan saya. Ternyata mahasiswa yang proaktif dan pintar ini justru tidak terbit, kalah dengan mahasiswa yang tidak banyak tidak proaktif lah di kelas, kemudian tidak terlihat kepintarannya, tapi dia terbit lebih awal. Nah, saya kira dalam proses publikasi ini atau dinamika yang terjadi di lapangan ini, saya kira tergantung kepada dosen dan mahasiswa. Jadi tergantung kepada bagaimana kita membuat mekanisme dan kesepakatan kepada mahasiswa untuk proses bimbingan itu.
Itu pengalaman di lapangan ya, dan mungkin ini dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika di lapangan itu tidak menjamin bahwa mahasiswa yang katakanlah proaktif di kelas itu kemudian lebih cepat terbitnya ketimbang mahasiswa yang tidak proaktif di kelas. Itu saya kira pengalaman-pengalaman seperti ini sudah sering terjadi di lapangan begitu, Pak Bahru. Jadi ini sekali lagi bukan kita memaksa kepada mahasiswa untuk menentukan tugas akhir tertentu, tetapi mahasiswa sendiri setelah kita memberikan sosialisasi persiapan tugas akhir itu, dan mahasiswa sendiri yang mengisi Google Form dan diserahkan kepada kita. Gitu Pak Bahrul. Oh begitu. Oke, nah nanti teman-teman dosen itu saya sudah saya sampaikan tadi ya, teman-teman dosen yang baru pertama kali nanti akan membimbing jurnal dan membimbing buku, nanti kita buat pendampingan. Tentu di sini sudah ada beberapa orang yang expert di bidangnya. Ini Pak Dir sudah datang. Nanti untuk yang pendidikan kemungkinan Pak Dir dan Pak Oke yang yang memiliki pengalaman-pengalaman di bidang pendidikan itu nanti kita minta tolong sebagai konsultan atau membimbing pada program pendampingan publikasi dosen. Untuk yang keislaman, kemudian yang ekonomi dan hukum Islam itu konsultannya sudah ada sendiri, ada Pak Ismail, ada Pak Saifuddin dan seterusnya. Saya kira begitu Pak Bahrul. Siap. Terima kasih Pak Dekan. Kalau begitu saya bisa ini dong, Bisa milih bisa misalnya. nambah jurnal semua Pak Bahrul kalau sudah ada pendampingan itu. Itu Nah ya belum. itu, saya kan sudah daftar itu. Itu loh. Nanti dikasih jurus Jurnal dan buku bisa saya Pak. pilih juga dong berarti. Boleh. Ya. Oke. Oke, makasih Pak Bahrul. Monggo barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan. Terkait dengan kuota bimbingan dan bentuk tugas akhir, sekali lagi saya sampaikan, kita tidak memplotting sendiri, tetapi dosen yang bersangkutan yang sudah ngisi. Ada yang ngisi itu semuanya, ada yang ngisi jurnal, skripsi, buku, ada yang ngisi cuma buku, ada yang ngisi skripsi semua, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, atas dasar plotting tersebut kita masukkan dalam tugas. Ini supaya nanti ketika berjalan, misalnya ya, dosen Pak Bahrul misalnya, memilih jurnal dan memilih skripsi dan buku. Nah, kita bisa mintai pertanggungjawaban itu. Teman dulu minta skripsi semua bimbingannya. Jurnal semua bimbingannya, tapi ternyata tidak ada yang terbit dan seterusnya. Jadi kita bisa mintai pertanggungjawaban dari Pak Bahrul. Nah, kalau Pak Bahrul misalnya tidak dimintai pertanggungjawaban seperti itu atau tidak dimintai persetujuan, maka nanti Pak Bahrul bisa komplain, saya tidak minta jurnal kok dikasih jurnal. Kalau sudah sepakat sejak awal, Bahrul minta jurnal, maka nanti kita bisa mintai pertanggungjawaban. Gitu, gitu maksudnya. Gitu Pak Bahrul. Makasih ya Pak Bahrul. Siap. Oke. Siap. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa sambil lalu lihat di grup Telegram atau di chat itu kuota yang sudah kita siapkan, dan kalau misalnya ada perubahan kami tunggu selama 2 hari ke depan. Jadi Sabtu, Minggu kita akan terbitkan SK untuk pembimbingan tugas akhir ini. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi masih ada kesempatan untuk bukan mengubah bahasanya, tapi mengusulkan misalnya saya kok nggak ada jurnal Pak, saya minta 2 misalnya begitu ya, kita ubah nanti dan seterusnya. Kita kasih kesempatan 2 hari ke depan. Terima kasih. Yang lain mungkin atau keberatan tidak apa-apa juga. Misalnya Pak Sofyan keberatan, saya Pak nggak sanggup Pak bimbing jurnal Pak, saya minta skripsi dan buku saja. Silahkan, mumpung masih ada waktu selama 2 hari ke depan. Sambil menunggu penanya yang lain, Pak. Saya mau nanya aplikasinya kapan selesai, Pak? Ya itu. Pak Idil, Kalau mumpung ketemu Pak Idil, saya mau nanya juga Pak Idil, kenapa kok keluar grup Pak Idil? Sebentar, kalau nanya tentang Pak Idil jangan di sini dulu Pak. Oke, aplikasinya masih proses Pak Idil. Sebenarnya kalau itu udah jadi, nggak perlu lagi kita
plotting menggunakan Google Form dan lain-lain ya. Bahkan kita bisa ujian tanpa cetak dan ini untuk skripsi. Udah cashless semua, apa namanya, paperless semua nanti. Ini masih dalam on proses. 80% yang saya targetkan untuk semester ini ternyata lopot. Insya Allah semester depan kalau yang bersangkutan apa namanya beklageng itu selesai. Tapi kalau ada hal-hal yang mendesak untuk dikerjakan, nah ini molor lagi ini. Oke, makasih. Oke, tapi titik tekannya sebenarnya dia Pak, meminimalisir apa terjadinya kecurangan tanda tangan, karena kan repot ya untuk diketahui, karena sebelumnya memang terjadi pada saya sendiri. Nah, kalau ada aplikasi itu kan sudah terminimalisir lah kejadian seperti itu. Termasuk yang Pak Mustafa sampaikan tadi itu Iya, harus bimbingan 8 kali itu sebenarnya kita bisa set sudah di aplikasi itu set. Jadi kalau nggak mencukupi batasan bimbingan, misalnya nggak 8 kali bimbingan, maka dia nggak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Itu udah kita pikirkan sejak awal di situ, kita sudah buat rancangannya yang ditanya Pak Mustafa tadi itu. Cuma ya lagi-lagi ini belum berprogres, masih belum selesai. Jadi sementara kita mengantisipasi secara manual dulu daripada tidak. Oke, terima kasih. Kalau misalnya nggak mudah-mudahan ada Pak lagi Dekan diberi yang kesehatan, kalau misalnya nggak ada panjang umur. yang ingin disampaikan lagi, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akhiri rapat pertemuan dosen pembimbing ini. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kita akan menerima masukan dan usulan dari Bapak Ibu sekalian selama 2 hari ke depan tentang form yang sudah dikirim oleh Pak Munir di grup dosen tetap FHI. Kalau ada perubahan ya, silakan disampaikan 2 hari ke depan. Siap, Pak siap. Pak Munir, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Munir? Baik, Pak. Untuk keberatan, perubahan, atau permintaan jenis tugas akhir bisa melalui Kaprodi masing-masing. Prodi, gitu. Siap. Jadi yang edit Kaprodi. Oke. Itu aja, Pak. Bapak Ibu sekalian sudah bisa mendaftar sekarang untuk yang pendampingan tugas akhir. Kapan itu dilaksanakan itu, Pak? Ya, sama kan belum daftar Pak Bahru. Daftar dulu. Sudah saya, sudah sudah daftar. ya? Billahi sudah saya. Billahi kan. Ya, setelah terkumpul pendaftarannya Belum. seminggu ke depan ini atau selama 3 hari ke depan, kita nanti akan merancang pendampingan dosen pemula lah ya, untuk publikasi tugas dosen pemula. Kalau yang sudah expert nggak perlu ikut, nanti ngabisin konsumsi. Oke. Cukup ya? Cukup, cukup. Cukup. Cukup Pak. Pak Terima Hasan kasih Pak. ada yang ingin disampaikan Pak Dir? Oke, sekalian sama materinya Pak. Nggih. Pak, aman. Aman. Materi Terima minta kasih. di-share lagi Pak materinya siap. Pak. Siap. Grupnya tolong dipantau Pak Idil, jangan keluar lagi Pak Idil. Adil HP-nya dipegang Pak Idil ya. Pakai 2 Pak Idil. Terlalu banyak bertanya Pak Idil. Pak Idil terlalu banyak bertanya. Berarti ada pergerakan Pak. Ya pergerakannya bertanya itu Pak. Bergerak untuk bertanya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah SK pembimbing tugas akhir ini akan kita terbitkan di hari Minggu. Untuk perubahan-perubahan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Munir bisa dilakukan sekarang sampai 2 hari ke depan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Pak Dir, terima kasih atas kehadirannya, Pak Cus, Bu Sefni, Pak Umar, dan semuanya yang hadir. Terima kasih sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit grup karena ada sosialisasi dengan mahasiswa. Terima kasih.